kreator ini ngasih tips 100 juta ke orang lokal di salah satu resort terbaik dunia di Indonesia. Sebelumnya, buat yang belum tahu dengan kreator ini, dia ini David Dobrik. David Dobrik ini salah satu kreator atau YouTuber populer di Amerika. Dia tinggal di LA. Vlognya ini selalu ditunggu-tunggu dan viewsnya selalu tembus jutaan. Dia sempat jadi salah satu channel dengan pertumbuhan paling cepat di YouTube. Ciri khas dari videonya ini dulu durasinya itu tepat sekitar 4 menit 20 detik. Dia rekam atau pegang kamera sendiri, kemudian juga edit sendiri videonya, ngerekam berbagai kegiatan dan kegilaannya dengan teman-temannya. Isi kontennya padat sama kumpulan momen absurd, random, gila, dan sering berbahaya, tapi entertain. Tapi memang jokes dan kontennya ini sebenarnya bukan untuk sebuah umur, karena banyak aksi gila dan jokes-jokes dewasa di kontennya. Tapi again, kontennya ini gak bisa dibuat atau ditiru banyak orang karena ciri khas dan karakteristik mereka di dalam videonya. Dan salah satunya, dia juga sering bikin wholesome moment yang surprisein orang-orang dengan ngasih hadiah uang, mobil, liburan, atau ketemu sama selebriti. Seperti yang paling populer, Justin Bieber salah satunya. Intinya, format vlognya ini benar-benar gak biasa. Bukan sekedar entertainment vlog biasa, bukan daily vlog yang santai, bukan travel content standar. Lebih ke kumpulan momen gila yang unpredictable bersama circle-nya. Di puncaknya, dia udah jadi salah satu kreator terbesar di YouTube. Subscribersnya sempat ada di 18 juta lebih sebelum dia sempat hilang dari internet selama beberapa tahun karena kontroversinya yang sempat ramai dan cukup besar. Itu mungkin gue bahas di video lain nanti dengan personalnya yang lebih detail. Tapi intinya dia udah balik lagi sekarang. Masih banyak orang yang nunggu kontennya. Dan ini salah satu video yang dibuat setelah comeback. Jadi ya sekitar 2 hari yang lalu dari video ini dibuat, David publish vlognya dengan judul dan thumbnail seperti ini yang nunjukin mobil Mustang klasik nimpa mobil Tesla. Judulnya juga bilang nangkep insiden kecelakaan mobil. Dia nggak bilang kalau dia traveling ke Bali atau ngasih tips $10.000 ke orang lokal. Dan ini biasa karena vlog-vlognya selalu terdiri dari beberapa momen di waktu yang berbeda. Dan dia selalu ambil angle atau momen gila untuk dijadiin tampilan thumbnail di judulnya. Jadi dari luar, lu nggak akan pernah tahu kalau di dalam video ini ada momen ketika dia ke Bali. Dan itu intensional karena David udah lama pakai pola ini. Dia nggak perlu clickbait judul yang literally ngejelasin isi videonya. Karena audiensnya udah datang buat nontonin dia, bukan nonton topiknya. Tapi gue sendiri sebenarnya udah tahu kalau dia ke Bali sebelum vlog ini dipublish dari postingan teman-temannya di Instagram, dan David sendiri juga sering update di Snapchatnya. Dan di video ini memang di bagian awal dia nunjukin momen ketika mobil Tesla ketimpa sama mobil Mustang klasik di depan rumahnya. Kemudian lanjut ke sesi sponsor. Dia disponsorin produk Windows atau Microsoft yang kemudian dia giveaway langsung. Lalu sisanya, sebagian besar isi videonya adalah trip ketika dia ke Bali. Gue lupa apakah ini pertama kalinya David ke Indonesia atau udah pernah sebelumnya. Di videonya ini dia nggak nyeritain itu. Tapi yang menarik ketika dia sampai di Bali dan dibantu bawa barang sama pramugari bandaranya. Pramugari ini ternyata tahu dan udah nontonin vlog David Dobrik dari dulu. Dia juga bahas mantannya David Dobrik dulu, Liza Corsi, yang udah lama banget. Tapi ini bagus, jarang-jarang ketemu orang Indo yang kenal dan keep up sama kreator luar. Kemudian dia nginep di villa di Bali, baru kemudian pindah ke Nihi Sumba. Buat yang belum tahu, Nihi Sumba ini termasuk salah satu resort terbaik di dunia. David ketemu sama satu orang, bapak yang kerja sebagai asisten atau waiter di resort ini, atau mungkin tour guide. Untuk namanya kurang jelas, tapi di vlognya David ngomong, "Thank you Bapak Maxi." Sama-sama Bapak David. Oke. Jadi mungkin kita panggil aja bapak ini Pak Maxi. Intinya bapak ini yang nemenin dan ngebantu David selama ada di Nihi Sumba, ngawal aktivitasnya, nemenin sekeliling resortnya, dan beberapa kali muncul di vlognya ini. What's that mean? So you can say sama-sama. Sama-sama. Samina-mina-san kadewa. Waka-waka. That's really good. Kemampuan bahasa Inggrisnya juga bagus, walaupun logatnya memang terdengar Indo. Di hari terakhirnya dia di Nihi Sumba, David ngasih cek $10.000 ke Pak Maxi ini sebagai tip dan ucapan terima kasih. Dan ini yang bikin momennya gak sesuai ekspektasi David, karena dia kira reaction atau respon Pak Maxi ini bakal surprise atau semacamnya. Tapi ternyata reaksi Pak Maxi ini malah biasa aja, kayak dikasih tip pada umumnya. Karena David bilang nominalnya dalam USD $10
$10.000 bukan rupiah. Dan Pak Maxi ini juga nggak tahu $10.000 itu berapa. Ya kalau kalian juga nggak tahu, gampangnya tinggal kaliin 17 aja untuk tahu berapa kisaran USD-nya. Karena 1 USD sekarang udah $17.000. Atau simpelnya lagi, kalau $1 lebih dari $10.000, berarti $10 lebih dari $100.000, $100 lebih dari $1 juta rupiah, $1.000 lebih dari $10 juta rupiah, dan $10.000 berarti lebih dari $100 juta rupiah. Yang tepatnya sekarang $10.000 itu sekitar 173 juta rupiah, hampir 200 juta. Itu jelas bukan angka kecil untuk siapapun, apalagi untuk orang yang bekerja di sektor hospitality kayak Pak Maxi ini. 10 juta aja udah besar banget untuk sebuah tip di sini, apalagi 173 juta. Tapi karena David ngasih tahu nominalnya dalam USD, respon Pak Maxi ini jadi biasa aja ketika nerima tipnya. Mungkin dia pikir tipnya ini standar atau besar, tapi nggak expect kalau sampai ratusan juta. Dan setelah David ngasih tipnya pun, Natalie udah ngomong, kayaknya bapak itu nggak tahu berapa banyak tip yang David kasih. Dan bener aja. Baru setelah itu, ketika David mau terbang lagi ke Bali, Pak Maxi ini langsung chat David dan nulis ucapan terima kasih yang panjang. Maxi had no idea how much we gave him. He just texted me, "Oh my god," and a bunch of emojis. Wow, look at this. Oh my god. That's really sweet. I told you, he had no idea. I think in that moment he thought we handed him 60 cents. Dan dari kejadian ini, David bilang, next time kalau dia mau kasih kejutan atau hadiah ke orang-orang lokal di negara yang berbeda, dia harus kasih tahu nominalnya dalam currency negara itu. Hal menarik lainnya yang mau gue bahas dari momen ini adalah giveaway cash dalam skala besar ribuan dolar atau $10.000 seperti ini udah bukan sesuatu yang istimewa buat diumumin atau jadi selling point sebuah konten. Sebut siapa aja kreator besar yang pernah ngasih giveaway cash di kontennya. Ngasih $10.000 ke seseorang itu bisa masuk ke konten dengan cara yang kasual kayak David Dobrik di sini, tanpa epic giveaway di judul, tanpa thumbnail khusus, dimasukin begitu aja di dalam bagian videonya, terus lanjut ke momen berikutnya, bukan jadi topik utama konten videonya. Sementara di sini giveaway ratusan ribu atau jutaan rupiah aja udah jadi thumbnail gede, pakai huruf kapital semua, tanda suruh double, dan jadi topik utama atau selling point kontennya. Yang padahal sebenarnya itu bukan konten. Berbeda dengan giveaway yang diberikan langsung kayak gini di tengah bagian videonya, yang bikin momen itu kerasa genuine, bukan karena demi konten atau cari followers, tapi emang genuinely mau ngelakuin itu, suka ngelakuin itu, dan seneng ketika bikin orang lain bahagia. Makanya formula konten David ini masih jalan, bukan karena judul yang clickbait, tapi karena yang ada di dalamnya selalu lebih menarik dari apa yang dia jual di thumbnailnya.